Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Aryadit Nabila Elektronik ya. Oke, kali ini Cakra akan memberikan sedikit tutorial ya, cara perbaikan TV LED Toshiba ya. Dengan kendala ini layarnya gelap guys ya, samar-samar ya. Tampilan gambar ada tapi samar-samar ya. Terus di pojok sini ada kayak main-main cahaya gitu guys ya. Oke. Seri yang akan kita kerjakan ini 32L2800 ya, dengan kendala layar gelap samar ya. Oke. Ini TV yang akan kita kerjakan, kita akan coba nyalakan dulu. Permasalahan awalnya seperti apa nih. Oke, dari 32L2800 ya. Oke. Untuk cahaya yang bundar ini dari lampu ya. Oke. Nah, ini sudah standby, kita coba on kan ya. Nah, ini lampu sudah hijau, kalian bisa lihat ya. Nah, itu Toshibanya sempat timbul sebentar, habis itu langsung gelap guys ya. Oke, kita lihat. Nah, itu. Nah, ini hidup ya, hidup, tapi nah di pojok ini kedip-kedip ya guys ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Oke. Ini dominan gelap ya. Coba kita awaskan dulu untuk lampu duduknya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini hidup ya, cuma dia dominan gelap betul guys ya. Nah, ini untuk tulisan tidak ada signalnya, ini gelap betul ya. Yang harusnya terang ya. Oke, langsung kita eksekusi aja apa yang perlu kita kerjakan ya. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang coba Cakra bagikan khusus untuk pemula ya, atau untuk teman-teman yang mungkin mempunyai masalah yang sama ya. Oke, lanjut, langsung kita eksekusi guys. Oke, lanjut ya. Setelah kita bongkar ya untuk tutup casing di belakang ya. Oke, nah untuk casing belakang ya, teman-teman hati-hati untuk bukanya ya. Soket speaker ya, harap hati-hati cabutnya guys ya. Oke, jadi kalian sungkit sedikit untuk casing belakangnya. Terus nanti ini soket yang di sini untuk soket speaker, nah itu harap dilepas dulu baru bisa casing belakang ini terbuka ya. Oke ya, untuk teman-teman pemula harap diperhatikan. Nah, ini penampakan one boardnya ya. Jadi power supply mainboard jadi satu untuk jenis 32L2800 ya. Oke. TV ini masih analog guys ya. Oke. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, ini elko-nya agak-agak gembung juga, nanti kita perbaiki, kita ganti ya. Jadi kalau untuk penyakit yang seperti ini ya, bukan dikarenakan dari elko yang gembung ya, sobat ya. Oke. Biasanya kalau penyakit elko yang gembung itu kadang-kadang susah start ya, atau susah hidup ya. Untuk berapa kali pencet tombol baru dia hidup, itu salah satu kondisi dimana untuk elko ini perlu diganti ya, yang gembung-gembung seperti ini ya. Oke ya. Tapi yang kita tangani kali ini untuk penyakitnya hidup aja, backlightnya hanya saja dia gelap gambarnya guys ya. Nah, dia menggunakan layar jenis ini guys ya. Oke. Nah, jadi untuk Tikon ya, Tikon sebagian itu ada di board ya. Terus kemudian ada di papan PCB-nya ya. Jadi layar jenis ini bisa digunakan ke semua merek ya. Untuk LG, Sharp ya, itu gampangnya. Tapi Anda harus membelikan Tikon sendiri yang terpisah ya. Kayak Tikon jenis ini ya. Itu banyak dijual di pasaran ya. Sekitar 160 sampai 180-an ya. Nanti kita lepas ini ya. Kita lepas. Nah, nanti di sini ada penambahan Tikon ya, baru ada fleksibel masuk ya. Oke ya. Berhubung ini one board ya, jadi Tikonnya ada di sini guys. Ini ya, ini Tikon, nama Tikonnya ada di sini ya. Jadi seandainya Anda mau menggunakan layarnya aja, Anda bisa membeli Tikon tambahan ya. Oke ya. Kita akan coba cek langsung ke jalur backlightnya ya, ke tegangan backlightnya apakah drop atau tidak guys ya. Oke, kita siapkan dulu alat pengukurannya guys. Oke, lanjut kita cek dulu tegangannya ya guys ya. Oke, kita nyalakan kembali unitnya ya. Oke, standby.
on kan, ini tombol onnya. Oke, sudah on, kuning ya. Oke, biasanya nih kalau penampakan backlight normal, ini biasanya kan ada lubang-lubang yang seperti ini terang banget guys ya. Ini kok gelap ya nih. Nah ini kalian bisa lihat, ini biasanya harusnya terang betul ya. Nah kita untuk pastikan dulu untuk tegangan utamanya, kita akan coba cek ya untuk PCC utamanya di sini ya. Kalian bisa lihat, oke, tuh 11 volt ya. Oke, kalian bisa lihat sini. Nah ini akibat dari drop ya di sini ya. Di sini elko ini agak gembung, kering ya. Jadi nanti kita ganti. Ini pastikan ini harus 12 volt juga ya. Di 11 koma ya. Oke. Kalian bisa lihat. Nah itu berhubung dari elko-nya bermasalah. Jadi kita ganti juga nanti ya. Nah, yang jadi masalah ini bukan dari elko itu guys ya. Neko. Oke. Yang jadi masalah ini sebenarnya bukan dari elko yang dua ini ya. Bermasalah ini dari antara tegangan backlight atau dari lampunya yang memang harus ganti ya. Karena memang tadi cakra bongkar ini baru dibongkar ya. Ini masih segel ya, baru cakra bongkar ya. Ya berarti TV ini memang lama ya, TV lama, tapi TV lama baru ini bermasalah pada cahayanya atau penerangan lampu layarnya guys ya. Oke. Kita cek di sini ada dioda, kalian bisa cek ya. Ini kalian bisa cek ini 31 volt ya, yang harusnya ini lebih ya, setahu saya ini lebih ya. Karena di sini dia menggunakan elko 100 volt 47 mikro ya. Nah, kita cek di sini juga. Nah, ini 32 berayun juga ya, enggak fake ya. Kita eksekusi dulu untuk one boardnya guys. Oke lanjut guys ya. Nah ini sudah kita ganti kedua buah elko tadi yang ini ya. Nah ini yang gembongnya tadi ya, kalian bisa lihat nih, ini gembong ya. Oke, ini gembong ya. Tuh kalian bisa lihat. Oke, sudah kita ganti elko nya. Nah ini kita on kan ya. Oke sudah on. Nah kita cek ya, kita lihat dulu di sini. Ini tetap gelap ya, di sini juga tetap gelap ya. Nah kita pastikan ya. Oke, kalian bisa lihat ya. Oke, ini sudah hidup guys ya. Nih kalian bisa lihat ini. Nah ini ya sama aja guys ya. Nah ini sama aja. Nah ini kalian bisa lihat. Nah itu ya, itu ada tulisan displaynya. Tidak ada signalnya. Nah itu sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi intinya kedua buah elko ini bukan penyebab utama dari cahaya redup pada TV ini guys ya. Oke. Nah kita buktikan, kita sudah ganti, ternyata sama aja. Nah ini yang bermasalah ini sebenarnya dari lampu backlight hidup tapi setengah mati ya. Nah itu yang nyala itu hanya lampu sebagian aja yang masih bertahan hidup ya. Oke, langsung kita eksekusi kembali, kita bongkar layarnya guys. Kita nyalakan. Nah gini guys ya. Nah kalian bisa lihat ya, itu banyak yang mati ya guys ya. Nah itu jadi hanya berapa lampu aja yang hidup masih ya. Oke. Nah jadi fake ya untuk backlightnya ini yang bermasalah ya, bukan dari elko yang tadi guys ya. Oke, kita eksekusi, kita ganti lampunya, terus nanti kita kembali rakit langsung panelnya, kita lihat hasilnya. Oke, lanjut ya. Setelah kita pasang ya untuk backlightnya, kita akan coba nyalakan dulu ya. Pastikan untuk backlight itu penerangannya merata guys ya. Jangan nanti di sini ada gelap atau gelap sebagian, itu harus diperhatikan ya. Jadi backlight harus dalam kondisi normal dan tentunya tidak ada bias sama sekali ya. Jadi biar nanti waktu kita pasang layar tidak ada bentol-bentol atau kurang terang ya untuk di pojokan layar ya. Oke, kita on kan. Oke, kalian bisa lihat ya. Nah ini pastikan ini pencahayaannya itu terang semua guys ya. Tidak ada yang namanya nanti ada pulau gitu, pulau putih itu, pulau putih berarti lampunya nggak cocok ya.
Oke, pastikan untuk penerangan itu harus sempurna seperti ini ya. Jadi tidak ada di pojokan sini itu ada gelap kah atau enggak ya. Nah, ini sempurna ya. Jadi kita langsung eksekusi kembali layarnya, kita pasang, kita lihat hasilnya guys. Oke, setelah kita pasang layar ya. Nah, ini berkali-kali saya ingatkan untuk teman-teman ya, khusus pemula ya. Ini khusus pemula guys ya. Harus diperhatikan jika dalam pemasangan layar ya, Anda tidak teliti sedikit aja ya, Anda tidak teliti sedikit saja bisa mengakibatkan layar Anda yang tadinya bagus jadi rusak guys ya. Oke, ini sebagai contoh ini guys. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini layar itu harus dibawanya dari frame guys. Jadi kita bisa meraba ya. Kita pegang ujungnya sini ya. Nah, ini kan frame nih. Frame layarnya itu harus ada di bawah dari frame ya. Oke. Perhatikan semua di pojok-pojok ya. Jadi layar itu berada di bawah dari frame. Nah, ini kan ada framenya itu ya. Frame yang hitam ini ya, plastik hitam ya. Layarnya itu harus di bawah ya, harus berada di dalam frame ya. Tuh, pastikan semua pojok-pojok ya sebelum kita nanti menutup yang namanya casing luar ya. Oke. Itu harus diperhatikan untuk pemula ya. Oke, kita akan coba nyalakan ya unitnya guys ya. Oke, lampu sudah on. Kita lihat. Nah, kalian sudah lihat ya, Toshibanya sudah kelihatan jelas guys ya. Yang tadinya sempat hidup sebentar samar ya, kemudian dia langsung gelap ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, ini guys ya. Nah, tidak ada signalnya sudah kelihatan jelas ya, yang tadinya hanya samar-samar saja guys ya. Oke. Alhamdulillah down ya. Alhamdulillah terselesaikan ya. Oke. Gitu aja, semoga sedikit ilmu ini bermanfaat, dan tentunya sekali lagi saya ingatkan untuk pengerjaan bongkar pasang layar harus konsentrasi penuh guys. Oke, jangan disepelekan, hal sedikit aja bisa mengakibatkan layar Anda kalau teledor bisa pecah ya. Gitu aja, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat aja untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang mempunyai masalah yang sama penanganan TV jenis ini guys. Oke, Arya Adit Nabila Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.